Bayangkan kamu terbangun di pagi hari pada tahun 2026. Dunia terasa begitu berbeda. Jalanan dipenuhi kendaraan tanpa pengemudi, toko-toko beroperasi tanpa kasir, dan pekerjaan-pekerjaan yang dulu dianggap aman kini digantikan oleh mesin dan kecerdasan buatan. Suara manusia perlahan tergantikan oleh suara sistem otomatis. Dunia berjalan dengan kecepatan yang bahkan pikiran manusia sulit mengejarnya. Orang-orang yang tidak siap hanya bisa terdiam, merasa kehilangan arah dan makna hidup. Di antara hiruk-pikuk perubahan itu, ada sekelompok kecil orang yang berjalan dengan langkah tenang. Mereka tidak gelisah, tidak panik, dan tidak terbawa arus. Bukan karena mereka punya uang lebih banyak, tapi karena mereka punya sesuatu yang dunia tidak punya. Aset rahasia. Aset ini bukan emas, bukan tanah, bukan pula koneksi. Aset ini adalah karakter, ilmu, iman, dan ketenangan batin. Nilainya jauh lebih tinggi dari semua harta dunia, karena hanya dengan itu seseorang bisa tetap berdiri di tengah badai zaman. Dunia tahun 2026 bukanlah dunia bagi yang paling kuat secara fisik, melainkan bagi yang paling kuat secara mental dan spiritual. Kita sedang menuju era di mana kemampuan berpikir, ketahanan emosi, dan keimanan menjadi penentu utama apakah seseorang akan tumbuh atau tumbang. Yang tidak menyiapkan diri akan mudah terseret dalam tekanan. Yang tidak membangun ketenangan batin akan terjebak dalam kecemasan yang tidak berujung. Maka sebelum dunia berubah lebih jauh, kamu harus tahu, aset rahasia itu adalah dirimu sendiri, jiwa yang terlatih, pikiran yang tajam, dan hati yang bersih. Dunia luar bisa kacau, tapi jika dunia dalammu kuat, kamu tidak akan pernah goyah. Tahun 2026 akan menjadi masa di mana orang-orang yang siap akan bersinar, sementara mereka yang lalai akan tenggelam dalam kebingungan. Banyak orang sibuk mengejar hal-hal yang bisa dilihat mata, tapi lupa membangun hal-hal yang hanya bisa dirasakan jiwa. Padahal, yang membuat seseorang benar-benar kuat bukanlah apa yang dimilikinya, melainkan siapa dia sebenarnya ketika semua yang dimilikinya hilang. Aset rahasia itu bukan mobil mewah, bukan rekening besar, bukan jabatan tinggi, melainkan mental yang tenang, hati yang ikhlas, dan ilmu yang terus berkembang. 3 hal inilah yang menjadi fondasi kekuatan sejati menghadapi masa depan. Mental yang tenang akan membuatmu tetap berpikir jernih meski dunia panik. Hati yang ikhlas akan menuntunmu untuk tidak iri dengan pencapaian orang lain, karena kamu tahu setiap orang punya jalan hidup masing-masing. Dan ilmu yang terus berkembang akan menjadi senjatamu untuk beradaptasi di dunia yang selalu berubah. Tahun 2026 akan menjadi masa di mana kemampuan untuk beradaptasi lebih penting daripada ijazah. Dunia akan menilai manusia dari kesiapan belajar hal baru, bukan dari gelar yang sudah usang. Maka mereka yang malas belajar akan tertinggal, sementara yang rajin mengasah diri akan melesat jauh. Namun ada satu hal yang lebih penting dari semua itu. Keikhlasan. Karena di tengah tekanan perubahan, banyak orang bekerja keras tapi kehilangan makna. Mereka sibuk mengejar hasil tapi lupa memperhatikan proses dan niat. Hati yang ikhlas membuatmu tetap tenang, bahkan ketika hasil belum sesuai harapan. Aset rahasia bukan sesuatu yang bisa dicari di luar diri. Ia harus tumbuh dari dalam, dari setiap pengalaman, kesalahan, dan pembelajaran. Ia adalah perpaduan antara kebijaksanaan dan ketenangan. Ia adalah cermin dari orang yang tidak hanya cerdas secara pikiran, tapi juga dewasa secara jiwa. Tidak ada aset berharga yang lahir tanpa proses panjang. Sama seperti pohon besar yang tumbuh dari biji kecil dan butuh waktu bertahun-tahun untuk berakar kuat. Begitu pula karakter manusia. Aset rahasia itu tidak muncul tiba-tiba. Ia harus dilatih dengan disiplin dan kesadaran. Tahun 2026 bukanlah waktu yang jauh. 1 tahun bukanlah waktu yang cukup panjang jika kita masih suka menunda. Maka mulai sekarang, bangunlah rutinitas kecil yang mendekatkanmu pada kekuatan batin dan kedewasaan berpikir. Bangun pagi bukan hanya soal rutinitas, tapi tentang melatih disiplin. Membaca bukan hanya soal menambah pengetahuan, tapi tentang melatih fokus. Bersyukur bukan hanya ritual, tapi tentang menjaga keseimbangan hati agar tidak dikalahkan oleh ambisi dunia. Mulailah dari hal sederhana. Kurangi keluhan, tingkatkan doa, dan perluas rasa syukur. Jangan hanya sibuk mencari uang, tapi sibuklah mencari makna. Karena yang akan menyelamatkanmu di masa depan bukan seberapa besar penghasilanmu, tapi seberapa kuat jiwamu menghadapi perubahan.
Dunia ke depan akan penuh tekanan mental, informasi berlebihan, dan ketidakpastian. Maka kemampuan untuk menjaga ketenangan di tengah kekacauan akan menjadi aset yang sangat langka. Mereka yang tenang akan bisa berpikir jernih, sementara yang panik akan kehilangan arah. Latih hatimu agar tetap lembut meski dunia keras. Latih dirimu agar tetap rendah hati meski kamu punya banyak kelebihan. Dan latih pikiranmu agar tetap tajam meski dunia mencoba membingungkanmu dengan informasi palsu. Semua itu adalah bentuk investasi jangka panjang, bukan untuk uang, tapi untuk ketenangan hidupmu sendiri. Tahun 2026 bukan sekadar angka, tetapi sebuah babak baru dalam peradaban manusia. Dunia akan memasuki fase di mana kecepatan informasi mengalahkan kedalaman makna, dan di mana orang-orang yang tidak siap akan tertinggal dalam kebingungan. Segala hal yang dulu dianggap pasti kini berubah menjadi teka-teki. Pekerjaan yang dahulu menjadi impian banyak orang kini digantikan oleh kecerdasan buatan. Sementara itu, sistem sosial, ekonomi, dan bahkan pendidikan mengalami guncangan besar. Dunia seolah menjadi medan ujian besar bagi seluruh umat manusia. Dan ujian itu tidak lagi tentang siapa yang paling kaya, tetapi siapa yang paling kuat menjaga hati dan akal sehatnya di tengah badai perubahan. Akan datang masa di mana orang-orang kehilangan arah karena terlalu banyak bergantung pada dunia luar tanpa pernah membangun dunia dalam dirinya sendiri. Di tahun 2026, mereka yang hanya hidup berdasarkan tren akan mudah goyah. Tapi mereka yang hidup berdasarkan prinsip akan tetap tegak. Dunia akan menguji setiap aspek kehidupan, dari kejujuran, kesabaran, hingga kemampuan untuk tetap menjadi manusia ketika dunia semakin tidak manusiawi. Tekanan terbesar bukan lagi fisik, tapi mental dan moral. Dunia yang serba digital membuat manusia semakin mudah terhubung, tapi ironisnya juga semakin mudah kehilangan kedekatan. Banyak orang akan merasakan kesepian di tengah keramaian, karena mereka sibuk membangun citra, tapi lupa membangun jiwa. Maka disinilah peran aset rahasia menjadi penting. Ia adalah kekuatan batin yang membuatmu tetap utuh di tengah dunia yang retak. Ia adalah ketenangan dalam doa, kebijaksanaan dalam mengambil keputusan, dan keikhlasan dalam menerima hal-hal yang tidak bisa kamu kendalikan. Tantangan juga akan datang dari sisi moral dan spiritual. Ketika dunia menormalisasi kebohongan, kamu harus tetap memilih kejujuran. Ketika dunia memuja kecepatan, kamu harus tetap menghargai proses. Ketika dunia menilai dari penampilan, kamu harus tetap menilai dari isi hati. Semua itu adalah ujian untuk melihat siapa yang benar-benar siap dan siapa yang hanya ikut-ikutan. Di masa itu, manusia akan diuji dalam dua hal, iman dan makna. Mereka yang kehilangan iman akan mudah tersesat, sementara mereka yang kehilangan makna akan merasa hidupnya hampa. Dunia mungkin memberikan segala kemudahan, tapi tidak semua kemudahan membawa kebahagiaan. Maka, mereka yang memegang erat nilai-nilai spiritual akan menjadi penuntun bagi banyak jiwa yang hilang arah. Ia mungkin tidak terlihat mencolok, tapi sinarnya menenangkan. Di tengah kebisingan dunia, keberadaannya menjadi seperti oase di padang pasir. Sederhana, tapi menyelamatkan. Ingatlah, perubahan besar selalu menyingkap siapa yang hanya bersandar pada keadaan dan siapa yang bersandar pada keyakinan. Tahun 2026 bukan tentang siapa yang tercepat, tapi siapa yang paling kuat menjaga hati dan tetap manusiawi. Dunia akan semakin canggih, tapi nilai kemanusiaanlah yang akan menentukan siapa yang bertahan dan siapa yang hilang dalam pusaran zaman. Ketika semua orang sibuk menyiapkan masa depan dengan cara mengumpulkan uang, koneksi, dan pengaruh, sedikit yang sadar bahwa aset paling berharga tidak berada di luar diri mereka, melainkan di dalam. Aset itu bernama kesadaran diri, kemampuan untuk memahami siapa dirimu, apa tujuan hidupmu, dan bagaimana kamu menghadapi kehidupan dengan hati yang tenang. Dunia boleh berubah, tapi manusia yang mengenal dirinya tidak akan mudah digoyahkan. Mereka yang memahami nilai-nilai kehidupannya akan tetap teguh walau angin perubahan menerpa dari segala arah. Di saat orang lain sibuk membuktikan diri pada dunia, mereka cukup membuktikan diri pada Tuhan dan hati nuraninya. Aset rahasia itu tumbuh dari kesadaran bahwa setiap pengalaman hidup, baik yang manis maupun pahit, adalah bagian dari pembentukan jiwamu. Kesulitan melatih kesabaranmu. Kegagalan menajamkan pemahamanmu. Kekecewaan mengajarkan ikhlas.
Dan keberhasilan melatihmu untuk bersyukur tanpa sombong. Semua itu adalah pelajaran hidup yang membangun kekuatan batin yang tidak bisa dibeli dengan uang. Jika kamu ingin memiliki aset rahasia yang berguna di tahun 2026, maka sekaranglah waktunya untuk mulai menata ulang hidupmu. Tanyakan pada dirimu, apakah kamu sudah benar-benar mengenal siapa dirimu? Apakah kamu sudah tahu apa tujuanmu hidup di dunia ini? Apakah kamu sudah punya arah yang jelas atau masih berjalan tanpa arah mengikuti arus dunia yang cepat berubah? Jangan biarkan hidupmu sekadar mengikuti gelombang, karena yang mengikuti gelombang akan mudah tenggelam. Tapi mereka yang memiliki dasar kuat akan tetap berdiri walau ombak menghantam sekeras apapun. Mulailah dengan membangun hubungan yang lebih dalam dengan Tuhan. Di tengah dunia yang semakin sibuk, doa menjadi tempat bernaung dari segala kelelahan. Ia adalah energi yang menenangkan dan meneguhkan langkah. Karena tanpa doa, manusia kehilangan arah dan makna. Bangun pula hubungan baik dengan sesama manusia. Di era digital, hubungan seringkali terasa palsu dan dangkal. Tapi aset sejati adalah kemampuan untuk mencintai, menghargai, dan memahami orang lain dengan tulus. Dunia bisa penuh algoritma, tapi hati manusia tetap membutuhkan kasih sayang yang nyata. Dan yang paling penting, jangan berhenti belajar. Dunia tidak akan berhenti berkembang, dan kamu pun tidak boleh berhenti bertumbuh. Bacalah buku, dengarkan nasihat, perbanyak pengalaman. Ilmu adalah cahaya yang akan menuntunmu melewati kegelapan zaman. Namun, ilmu saja tidak cukup tanpa karakter dan iman. Ilmu membuatmu pintar, tapi iman membuatmu bijak. Ilmu mengajarimu cara hidup, tapi iman mengajarimu alasan untuk hidup. Ketika keduanya bersatu, maka kamu menjadi manusia yang utuh, cerdas, kuat, dan berjiwa luhur. Jadi, sebelum tahun 2026 datang dengan segala tantangan dan perubahan, siapkan dirimu. Bukan dengan menimbun harta, tapi dengan memperkuat jiwa. Bukan dengan menakuti masa depan, tapi dengan mempercayakan masa depan pada Tuhan sambil terus berusaha dengan sungguh-sungguh. Ketika dunia berguncang, orang-orang yang memiliki aset rahasia ini tidak akan panik. Mereka akan berdiri tegak menatap masa depan dengan senyum tenang karena mereka tahu kekuatan sejati bukan berasal dari luar, tapi dari dalam diri. Dan ketika dunia kehilangan arah, mereka inilah yang akan menjadi pelita, menuntun, menginspirasi, dan mengingatkan manusia bahwa dalam setiap perubahan, Tuhan selalu menyiapkan jalan bagi mereka yang sabar dan beriman. Jadi, bangunlah aset rahasiamu sekarang, rawat jiwamu dengan iman, perkuat akalmu dengan ilmu, dan lembutkan hatimu dengan kasih. Karena saat dunia kehilangan kendali, hanya mereka yang memiliki aset rahasia di dalam diri yang akan tetap teguh dan tak tergoyahkan. Dan ketika kamu sampai pada tahun 2026 nanti, kamu akan bisa berkata dengan penuh keyakinan, "Aku sudah menyiapkan diriku. Aku memiliki aset rahasia yang tidak bisa dibeli dunia, ketenangan, iman, dan kekuatan hati."